Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita hari ini sampai ke hari yang ke-18. Tinggal 11 atau 12 hari lagi kita akan lebaran. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan semuanya untuk memaksimalkan, meningkatkan sisa waktu Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang utamanya tidak ada di bulan lainnya. Ya. Tolong kasih tahu sama bapaknya, sama ibunya, sama teman, ya. Kita melaksanakan ibadah yang tidak ada di bulan Ramadan lebih giat lagi, yaitu sholat tarawih, ya. Jadi jangan sampai tidak tarawih. Ada yang kerja, ada yang beraktivitas di malam tarawih, mungkin jaga keamanan atau jaga minimarket, nggak apa-apa. Tapi pulang bersih-bersih, sholat tarawih. Ya. Kalau masih kuat badannya, maka tarawihlah 20 rakaat. Tarawih berapa? 20 rakaat. Itu yang asal. Artinya apa? Itu yang menjadi ijma' sahabat. Mutawatir fi'li, yang menjalankan itu dari zaman Sayyidina Umar terus sampai hari ini di dunia, ya. 20 kalau kuat. Kalau enggak kuat, 2 cukup, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 12 boleh, 14 boleh. Enggak ada 13. Tarawih itu enggak ada yang ganjil, genap. Itu sama witir. Ya. Ini lagi ngomongin tarawih dulu. Ya. Jadi bukan witir. Nah, kalau witir boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 9, boleh 11. Jadi semakin ke sana ya semakin tambah. Jangan semakin ke sana malah berkurang. Ya. Silakan yang mau taraweh 2, 4, 6, 8, 10, ya. Jadi yang taraweh 8 sama yang taraweh 10 sama enggak? Sama-sama kurang dari 20. Iya, karena ijma'nya 20. Ya. Enggak apa-apa taraweh 8 tuh enggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kita ikuti ijma' ulama, ijma' sahabat. Ya, dari zaman Sayyidina Umar sampai hari ini, bahwa pergi ke negeri mana di Timur Tengah sana ya semuanya gitu. Di Makkah, di Madinah sampai hari ini berapa tahun? 1370 tahun. Ya. Dan nggak ada yang mengingkari, Ya. Silakan tarawihnya ditambahkan. Ya, ditambah. Terus yang kedua, jangan lupa membaca Al-Quran di bulan Ramadan harus lebih banyak daripada di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Itu juga sama. Itu sunnah Nabi, juga jadi ijma' dari mulai zaman sahabat sampai hari ini. Ya. Sayyidina Utsman Ibnul Khattab itu salat malamnya per 2 rakaat hatam 1 Quran.
Jadi satu rakaatnya 15 juz, kemudian rakaat kedua 15 juz. Sayyidina Utsman. Ya. Sementara yang di Al-Hidayah al-hakumut kulhu, al-hakumut kulhu. Hah? Iya, Al-Qur'annya nyambung, paling satu malam 1 juz paling banyak. Maka ditambahkan baca Qur'annya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan tiap malam ketemu malaikat Jibril untuk yudarisul Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Ya. Jadi jangan biasa-biasa aja Ramadan itu, sayang banget ya. Coba angkat tangan yang sudah khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Iya kan, udah banyak itu kan lebih dari 3 tuh, ini udah 5. Alhamdulillah. Yang belum dikejar, usahakan di bulan Ramadan ini khatam. Ya, caranya gimana? Balik ke yang pertama, banyakin sholatnya. Ketika sholat sunnah pegang Quran. Boleh kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu enggak, karena sholat fardu itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pilih bacaan yang mudah dalam Al-Quran kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Nanti bapak ibu sholat duha pegang Quran, baca. Kalau satu sholat saja 1 lembar, satu gini nih, satu sholat, 1 rakaat 1 halaman. 10 sholat udah 1 juz. Duha misalnya 8 rakaat itu dapat 4 lembar. Qobliyah, ba'diyah ya, masing-masing 2 lembar. Kalau yang enggak ada ba'diyahnya berarti qobliyah. Jadi sehari itu 1 juz hanya yang di dalam sholat. Yang di luar sholat 1 juz lagi. Jadi berapa? 2 juz 1 hari. Kalau 2 juz 1 hari 15 hari khatam. Nah ini masih ada waktu nih. Masih ada 12 hari. Ya, 12 hari. Nanti sisanya ditambah di akhir 3 juz. Tidak masalah. Ya, jadi harus diperbanyak ngaji Qur'annya, diperbanyak. Ya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 hal itu. Yang ketiga, iktikaf ya, di masjid masih ada kesempatan ya untuk iktikaf. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan berbicarakan tentang Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Nomor satunya huda. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi huda itu adalah, ada yang namanya Pak Huda? Enggak ada. Ibu ada yang namanya suaminya Huda? Besok lahirin 1 anak lagi ya Bu, kasih nama Huda. Huda itu petunjuk yang membahagiakan. Dia satu akar kata dengan hadiah. Jadi huda itu adalah pemberian dari yang mencintai kepada yang dicintai. Ibu nggak mungkin ngasih hadiah sama orang yang ibu benci, nggak mungkin. Tapi ibu akan kasih hadiah yang bagus, yang ini kepada orang yang ibu cintai. Siapa Bu? Nggak disebut suami Pak. Enggak. Buat siapa Bu? Anak ya? Iya, kalau suami udah enggak begitu Bu ya. Udah lewat. Huda, petunjuk. Dan petunjuknya itu dari yang dicintai, dari yang mencintai kepada yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia.
hudal linnas. An-nas di sini diartikan dua. Satu, seluruh manusia bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, bisa menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Yang kedua, an-nasnya maknanya alladzina amanu. Jadi petunjuk khusus buat orang-orang yang beriman. Tapi ulama jumhur mengatakan an-nasnya ya manusia pada umumnya. Siapapun dia pasti kalau dia mau pakai Al-Qur'an, dia pasti dapat petunjuk, pasti. Ya, dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Misalnya dalam hal pernikahan. Gimana caranya ya? Apa biar pernikahannya baik, biar pernikahannya langgeng? Apa resepnya? Bu, resep pernikahan harmonis langgeng, apa resepnya? Nah, ya. Resepnya adalah litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum litaskunu ilaiha. Apa litaskunu? Seringkali dinamakan sakinah. Udah sampai di situ aja. Mawaddah warahmahnya nanti pemberian Allah. Tugas kita adalah litaskunu, bikin sakinah. Bukan, makanya saya nggak cocok. Semoga samawa ya. Sakinah, mawaddah, rahmah. Nggak bisa, kita tuh bukan kita yang bikin mawaddah, bukan kita yang bikin rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang kasih mawaddah, Allah yang kasih rahmah. Kalau kita litaskunu gitu. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita berbuat sakinah. Berbuat sakinah itu apa? Berbuat sesuatu yang menenangkan. Jangan yang menggelisahkan. Sakinah itu rumah, sakan itu rumah, maskan itu rumah. Rumah itu apa? Tempat berlindung dari panas, dari dingin, dari hujan, dari binatang buas, dari macam-macam. Artinya apa? Kalau kita justrunya yang bikin seisi rumah kepanasan, kita yang bikin seisi rumah marah-marah, atau kita yang bikin seisi rumah itu kedinginan, ya, kita cuek sama yang di rumah, atau kebanjiran bahkan kelelep yang di dalam rumah, itu berarti kita belum litaskunu ilaiha. Nah, gimana caranya bikin tenang? Gampang kalau ibu-ibu, uang belanjanya lebih. Nah, itu tenang pasti. Itu namanya sakinah. Ya Bu ya? Uang belanjanya bukan cukup, bukan lebih. Kalau cukup belum tenang. Lebih. Dan yang namanya nafkah itu ada dua. Bukan lahir batin. Satu, nafkah itu untuk seisi rumah, membelanjakan buat dapur segala macam. Yang kedua, khusus buat istri kita ngasih. Jadi jangan yang buat istri itu udah jadi satu sama uang belanja. Oh lain, istri dapat jatah sendiri gitu. Ah iya, macam-macam. Jangan bawa api ke dalam rumah. Jangan bawa apa? Api ke dalam rumah. Maksudnya apa? Jangan bawa barang haram. Jangan melakukan sesuatu yang membuat isi rumah marah. Itu namanya litaskun. Kalau itu terjadi, baru nanti Allah kasih ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu petunjuk namanya, huda. Gimana caranya biar anak soleh? Ada petunjuknya. Apa yang harus kita lakukan? Ada petunjuknya. Pokoknya petunjuk. Semua bisa memakai. Yang kedua, Al-Quran itu bayyinatim minal huda. Dia penjelas dari petunjuk itu. Maka kata ulama, kalau petunjuk yang huda itu berlaku umum, kalau bayyinat itu berlaku khusus buat orang beriman. Bayyinat, bukti-bukti dari petunjuk, kita bisa membuktikan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Bisa.
Naik lagi levelnya wal furqan, pembeda. Orang yang paham betul Al-Quran, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang maslahat. Dia bisa membedakan ya. Mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan. Lalu yang selanjutnya, Al-Quran itu mubarak, kitab mubarakah, kitab mubarak. Al-Quran itu berkah. Berkah. Di dalam sebuah hadis riwayatnya Imam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi Muhammad SAW bilang begini, nawwiru buyutakum mastata'tum, sinari rumahmu semampumu. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahlihi wa yakthuru khairuhu wa tahdhuruhu al-malaikah. Kata Nabi, siapa yang rumahnya dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka Allah beri keluarganya itu keleluasaan, baik keleluasaan rezeki, keleluasaan kesempatan, keleluasaan macam-macam, keleluasaan. Dua, wa yaktsuru khairuhu, kebaikannya jadi banyak. Di Quran, di rumah yang dibacakan Al-Quran itu kebaikannya banyak. Yang ketiga, tahduruhul malaikah, malaikat hadir. Kalau malaikat hadir, setan pergi, udah pasti. Ya. Kalau malaikat hadir, setan pergi. Wa tahjuruhu syayatin. Nah ini, dan setan pergi, hijrah. Wa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, sedangkan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, la yadhiqu ala ahli, keluarganya nanti akan mengalami kesempitan demi kesempitan, sumpek, ruwet, apalagi Bu? Hah? Iya, wah, pusing, sumpek. Wa yaqillu khairuh, kebaikannya sedikit. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat pada kabur. Wa tahduruhu syaitan, wa tahduruhu syayatin, setan-setan pada datang hadir. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran, sinari rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Salat 5 waktu di masjid bagus, tapi kalau dia nggak pernah salat di rumah itu nggak bagus. Alias dia nggak pernah sholat sunnah di rumahnya, nggak pernah duha, nggak pernah witir, nggak pernah tahajud. Dan watilawatil Quran, baca Quran. Dua hadis ini yang diawali dengan kata nawwiru, sinarilah, sinarilah, itu berarti rumah kita itu gelap. Ya, di riwayat yang lain Nabi bilang, la tattakhidhu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumahmu itu kuburan. Gelap, sepi. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai baca Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu berkah. Di pondok itu ada tulisan di makamnya Mbah Munawir, itu tulisan besar sekali. Tulisannya bunyinya begini: Man syaghalahul Qur'anu lidzikri an mas'alati u'tiya afdhala ma u'tiyas sa'ili. Siapa yang disibukkan oleh Al-Quran untuk mengingatku dari meminta kepadaku, maka aku beri dia lebih baik, lebih banyak, lebih utama daripada aku memberi kepada orang yang meminta. Siapa yang disibukkan dengan Al-Quran
sehingga dia lupa minta sama Allah. Saking sibuknya baca Quran, memahami Al-Quran, lupa doa, lupa minta. Maka Allah berikan kepada dia lebih daripada orang-orang meminta. Jadi orang meminta, kita gak usah minta, tapi sibuk sama Al-Quran, dikasih sama Allah lebih daripada orang yang minta. Itu saking berkahnya Al-Quran. Dia nanti apa? Dia jadi munisa, dia jadi teman kita di kuburan. Dia nanti syafi'ah, jadi pemberi syafaat kelak di kuburan di akhirat. Jadi kalau orang gak baca Quran itu aneh, bin ajaib, bin gak beres. Baca WA mah waduh berjam-jam, baca medsos berjam-jam. Ada yang nonton drama Korea berepisode-episode, padahal yang diomongin cuma sarang gonggo. Lihat TikTok, baca Quran, mubarak. Terus yang selanjutnya Al-Quran itu apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un linnas wa rahmah. Obat, syifa, penyembuh. Baca Quran. Nyembuhin apa? Semua. Nyembuhin penyakit zahir dan batin, menyembuhkan penyakit zahir dan batin, menyembuhkan kebodohan, menyembuhkan kemiskinan, kefakiran. Quran. Ya. Dulu ulama-ulama dulu kalau habis asar baca apa, Bu? Baca Waqiah. Berapa kali? 3. Setiap habis asar baca Waqiah 3. Setiap malam baca apa? Tabarok 3 kali. Tiap habis sholat baca Fatihah. Ya, itu Quran. Itu nanti jadi obat. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, baik yang fisik maupun yang psikis, baik yang zahir maupun yang batin, itu akan sembuh dengan kita membaca Al-Quran. Penyakit kebodohan juga akan sembuh. Penyakit kekerean juga akan sembuh. Iya, kalau mau hajatnya dikabul, baca Yasin. Berapa kali, Bu? 41 kali. Boleh bareng-bareng. Nggak sanggup 41, baru 7 kali. Nggak sanggup 7, 4. Nggak sanggup 4, 3. Nggak sanggup juga 1. Nggak sanggup juga mati aja. Masa baca Yasin sekali nggak sanggup. Gitu ya. Jadi kita udah paham tuh, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu berkah, Al-Quran itu syifa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Pak, bacaan saya masih terbata-bata. Enggak apa-apa, bacalah Al-Quran. Sudah? Nah sekarang, apa itu isi Al-Quran? Isi Al-Quran itu yang pertama adalah manusia. Manusia. Kalau Al-Quran bicara tentang Allah, itu bicara yang disembah oleh manusia. Al-Quran bicara masa lalu, itu bicara yang harus ditiru dan yang tidak boleh ditiru. Ibu mau jadi istrinya Nabi Lut yang durhaka? Nggak mau. Mau jadi istrinya Nabi Nuh yang durhaka? Nggak mau. Mau jadi istrinya Nabi Ibrahim yang solihah? Mau? Istrinya Nabi Ibrahim itu 2. Mau ya? Tinggal lihat, mau jadi istrinya Fir'aun yang istrinya tuh solihah tapi suaminya Fir'aun, yang kalau udah pokoknya papa maunya begini, itu Fir'aun.
bapak-bapak Fir'aun. Pokoknya papa maunya, udah pakai kata pokoknya, itu Fir'aun. Merasa dirinya berkuasa penuh, padahal yang berkuasa penuh itu Allah. Merasa dirinya apa? Merasa dirinya ada, harus ada, ya, sehingga seringkali atau beberapa keluarga bapaknya suka bilang, kalau nanti saya mati gimana kalian? Ya, kasih jawab aja, oh silahkan mati, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau suaminya ngancam begitu, balas aja langsung, silahkan mati. Nah kita Pak, nggak boleh, makanya kita itu jangan sampai seperti itu. Nah itu kita semua ada cerminannya di dalam Al-Quran. Kita mau jadi suami yang kayak apa ada, mau jadi istri yang kayak apa ada, mau jadi anak, mau jadi anaknya Nabi Nuh atau mau jadi anaknya Luqman, mau jadi ayah seperti Luqman atau menjadi ayah seperti yang lain, ada. Bicara tentang apa? Manusia. Kalau Allah bicara masa depan, itu Allah bicara tentang apa yang akan terjadi pada manusia nanti di alam kubur, di akhirat, segala macam. Kalau Allah bicara tentang hukum, maka Allah bicara tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau Allah bicara alam semesta, itu Allah bicara apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang bisa kita renungkan dari alam semesta ini. Jadi kembalinya kepada siapa? Manusia. Makanya surat terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan Allah itu Rabbul Alamin. Allah kan Tuhan alam semesta, ya Tuhannya binatang, ya Tuhannya malaikat. Tapi yang disebut Rabbin nas, Tuhan manusia. Kenapa? Karena Allah memuliakan manusia. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Bapak Ibu, itu kita bicara tentang siapa? Tentang diri kita. Tentang diri kita. Misalnya di ayat Al-Quran tadi, ya, bilang qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Apakah kamu menyembah pada selain Allah, menyembah sesuatu yang tidak memiliki kuasa apapun terhadap dirimu, tidak membahayakan kamu, tidak memberi manfaat kamu? Oh, mau nyembah kayak gitu? Oh ya, enggak ya Allah. Wallahu was-sami'ul alim. Ya Allah, jauhkan saya dari menyembah selainmu. Jadi kita baca Quran itu apa? Dialog. Kita baca Quran itu berarti kita sedang diajak bicara oleh Allah, maka kita respon. Ketika ketemu sama ayat-ayat rahmah, ayat-ayat orang baik, ayat-ayat janji, ayat-ayat surga, ayat-ayat tentang amal baik, minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen itu. Ya Allah, saya pengen dimasukkan ke dalam kelompok itu. Begitu kita membaca ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang kafir, ayat-ayat ancaman, ayat-ayat cerita masa lalu yang buruk-buruk, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan saya di situ. Ada ayat, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah apa yang Allah rezekikan kepadamu yang halal, yang thayyib, dan bertakwalah kepada Allah alladzi antum, yaitu yang Allah itu kalian beriman kepadanya. Ya Allah, saya pengen dikasih rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang luas. Ya Allah, saya pengen takwa. Ya Allah, jadikan saya orang beriman. Gitu. Kalau kita mau Allah berkata kepada kita, baca Quran. Kalau kita mau kita ngobrol kepada Allah, kita yang bicara kepada Allah, sholat. Ibu sholat tuh ibu yang ngomong sama Allah. Ya Allah begini. Ya Allah, saya punya urusan gini. Ngobrol. Ibu yang ngobrol, nanti Allah yang menjawab, merespon. Pasti dijawab sama Allah. Ya, dalam sebuah hadis qudsi ketika kita membaca Fatihah, itu Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku memuji aku.
Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara saya dengan dia, dan baginya apa yang dia minta. Walahu mas'al, bagi wali abdi mas'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Ya, saya kasih. Gitu. Ya. Jadi kalau ibu bapak baca Quran, pelan-pelan sedikit nggak apa-apa, tapi dijawab, direspon. Ya, dijawab. Oh, nemu ayat yang keras, ayat kafir. Ya Allah, jangan jadikan saya termasuk orang ini. Misalnya gini, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Ayat azab kan? Jangan ya Allah, naudzubillah min dzalik. Lindungi saya Allah, gitu. Ya, dalam hati kita. Dah. Jadi apa Al-Qur'an isinya? Manusia. Ketemu ayat-ayat tentang ciri-ciri orang mukmin, kok kita nggak ada di situ. Oh, orang mukmin itu begini. Orang mukmin itu khusyuk, orang mukmin itu hatinya lembut dan seterusnya. Kok saya enggak? Minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang mukminina haqqo, beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, hak. Yang kedua, isi Al-Quran itu jelas. Apapun yang dibicarakan Al-Quran itu semata-mata menunjukkan tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada yang memberi jalan keluar kecuali Allah, tidak ada yang memaksa kecuali Allah. Tauhid. Ya. Mau apapun ayat yang dibaca, kembalinya ke itu, tauhid. Mengesahkan Allah, baik mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan perbuatannya. Wahuwas sami'ul alim, yang maha mendengar cuma Allah, yang maha mengetahui segala sesuatu cuma Allah. Tauhid. Sifatnya atau perbuatannya. Allah memperlakukan orang beriman masuk ke surga, ya itu hanya Allah yang bisa. Masukkan ke dalam neraka, hanya Allah yang bisa. Tauhid. Maka kita harus semakin membaca Al-Quran, itu kita semakin kokoh imannya, semakin kuat, dan hidupnya tuh optimis. Optimis. Kenapa? Karena tauhidnya. Jadi nggak boleh ya, ibu-ibu misalnya lagi sakit, terus bilang begini, ya mau diapain lagi, udah sakit, emang udah takdirnya sakit. Enggak begitu. Ya, harus yakin Allah menyembuhkan, gitu. Kenapa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Udah. Yakin sama Allah, minta sama Allah, minta kesembuhan, ya. Yang ketiga, nah, dalam rangka bertauhid, maka diajarkan yang utama di dalam Al-Quran adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Isinya itu ibadah Al-Quran ini. Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadahnya itu mahdhah atau ibadahnya ghairu mahdhah. Kita diperintah makan dan minum, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Itu berarti kita diajak untuk ibadah, caranya makan. Jadi makan itu melaksanakan perintah Allah, tidak makan juga karena melaksanakan perintah Allah. Ibadah diatur, diberi batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal lagi nih Bu, bagaimana ibu memperlakukan suami, bapak bagaimana cara memperlakukan istri. Satu kata. Sayang. Ya, apa? Bu, ibu perlakukan suami ibu apa? Diomelin terus. Ma'ruf. Apa?
ma'ruf. Ada dua. Jadi kalau kata Al-Quran itu basyiruhunna ashiruhunna bil ma'ruf. Fal'ana basyiruhunna bil ma'ruf. Sama ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mubasyarah itu memperlakukan istri secara fisik. Muasyarah memperlakukan istri secara psikis. Mubasyarah itu zahir, muasyarah itu batin. Contoh mubasyarah, suami ibu nggak suka kalau dipegang telinganya, ya jangan. Iya, ada yang geli pegang telinganya, geli. Ya. Suami ibu nggak suka kopi manis, sukanya kopi pahit, ya jangan bikinin kopi manis. Itu namanya basyiruhunna bil ma'ruf. Kalau yang ashiruhunna itu perbuatan yang psikis. Istri bapak nggak mau kalau bapaknya matanya jelalatan, ya udah jangan. Kalau masih jelalatan, itu namanya tidak muasyarah bil ma'ruf. Nah ini dalam Al-Quran disebutkan, oh gini caranya memperlakukan istri. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu kebaikan yang disepakati. Saya kan udah baik sama istri saya pak, saya udah kasih uang belanja. Berapa ngasih uang belanjanya? Sekian, kata istrinya. Itu mah buat beli tempe aja kurang. Maka itu belum muasyarah bil ma'ruf. Maka harus disepakati uang belanja berapa misalnya. Baik secara lisan maupun kesepakatannya tidak tertulis. Lihat aja responnya. Kalau kita kasih duit kok dia biasa-biasa aja, berarti belum ma'ruf. Tapi kalau dianya senang dikasih ATM dan PIN-nya, nah itu baru senang itu. Nah yang ketiga, yang keempat, isi Al-Quran itu akhlak. Bahwa Al-Quran itu ada hukum, ya, tapi hukum yang dilandasi akhlak. Ada akidah dalam Al-Quran, iya betul, tapi akidahnya itu akhlak. Akhlak kepada siapa? Nomor satunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berakhlak. Akhlak kepada Allah itu apa? 3, menurut saya yang utama nih. Akhlak kita kepada Allah itu 3. 1, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini bagian dari akhlak kita kepada Allah. Kalau kita nggak melaksanakan perintahnya atau justru melakukan apa yang dilarang, berarti kita nggak ada akhlaknya sama Allah. Ya. Yang kedua, akhlak kepada Allah adalah ridho dengan apapun yang terjadi pada kita, dengan pemberian Allah. Ridho. Ridho itu apa pak? Bukan. Kalau ikhlas itu mengosongkan hati dari selain Allah, itu namanya ikhlas. Ikhlas itu memurnikan. Ini ada gelas, ada airnya, kemasukan spidol. Spidolnya kita angkat, itu namanya kita ikhlas. Balik murni lagi. Apa? Ridho artinya apa? Kalau menerima namanya qanaah. Qanaah. Nerima. Ridho itu di atas qanaah. Dia tadi ada suara tadi, senang. Senang, bukan sekedar terima. Kalau nerima tapi masih ada helaan nafasnya, ya.
Nah, masih ada yah-yah-yahnya. Nah, itu belum ridho. Ridho itu senang, sungguh-sungguh senang dengan pemberian Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya, ridho. Ini akhlak kita kepada Allah. Yang ketiga, akhlak kita kepada Allah adalah berterima kasih, syukur. Anishkurli wali walidayka, syukur. Banyak-banyak syukur, apalagi yang usianya sudah di atas 40. Apalagi yang udah mau maghrib, wah harus lebih banyak syukurnya. Kalau masih di bawah 40 masih bisa, kesel masih bisa, nggak nerima masih bisa. Ya kok cuma segini masih bisa. Tapi kalau udah di atas 40 nggak ada. Udah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Syukur. Tiga ini kita lakukan, aman urusan kita sama Allah sudah. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, lalu ridho dan syukur. Dah. Sekarang yang kedua, akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak kepada Rasulullah? Dua. Satu, mengikuti sunnahnya semampu kita, tapi diikuti. Ikuti sunnah Allah sebisa kita. Bisanya kita ngikuti sunnah Rasul apa? Oh, bisanya ini, Rasul rajin sedekah, nah ikut. Yang nggak bisa apa? Rasul bukannya nggak bisa, kalau ini nggak boleh nikah lebih dari 4, itu kan nggak boleh kita. Yang nggak bisa apa misalnya? Rasul nggak pernah nyimpan makanan. Jadi kalau di kulkasnya masih ada makanan, masih ada ini, nah itu jangan ngaku-ngaku sunnah, ngikuti sunnah Rasul. Ya. Nggak muas malah kulkasnya. Jadi ikuti sebisanya apa sunnah Rasul. Misalnya nih, yang paling sederhana, kalau sholat Jumat pakai pakaian putih meskipun tidak baru. Kalau Idul Fitri Lebaran pakai baju baru meskipun tidak putih gitu. Jadi besok Lebaran mau pakai hijau, merah, kuning, biru, pink boleh. Boleh. Baru. Tapi kalau Jumat nggak apa-apa baju lama, yang penting putih. Ya. Itu sunnah sederhana. Gitu terus. Yang kedua, banyak ya sunnah Rasul itu banyak sekali. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah SAW adalah membanggakan beliau, membahagiakan beliau, tidak membuat sedih beliau, tidak membuat beliau susah. Lah emangnya kita bisa membuat susah beliau? Sangat bisa. Dalam Al-Qur'an juz 19 kalau nggak salah 19. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi. Ya. Silakan dilihat. Al-Furqan ayat 30. Ini. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasulullah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, diabaikan, ditinggalkan. Jadi kita nggak baca Quran itu, Bu,
Nabi sedih sampai ngadu ke Allah. Ya Allah, kaumku nggak mau baca Quran, maunya baca WA. WA grup tuh penuh Al-Hidayah tuh. Masya Allah. Sehari itu kalau saya nggak klik 270. Banyak juga yang komen. Iya, akhirnya itu yang dibaca. Kuat. Nanti ada link di situ, diklik linknya. Di videonya nanti di sebelahnya ada video lain, ya klik sebelahnya. Udah, akhirnya apa? Tersesat. Padahal awalnya cuman baca WA. Ya. Istri sama anak saya tuh suka ini. Kalau buka HP, ya Allah Abah, ini kok tanda apa? Tanda belum dibacanya itu ada 1800. Ada qiraat Quran Az-Zahid 248. Terus ada grup G89 813. Ada 747 grup alumni. Nah, ini saya banyak sampai ribuan yang belum dibaca saking kalau favorit ya. Mahjuro, jangan sampai kita membuat Rasulullah sedih. Ya Allah, udah nggak kurang-kurang Rasulullah tuh sayangnya sama kita sampai di akhir hayatnya masih minta syafaat buat kita, buat umatnya. Kitanya malah bikin sedih Rasulullah sampai Rasulullah ngadu. Apalagi kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat ini lebih parah lagi, Pak. Asbabun nuzulnya ayat ini kan bicara tentang orang musyrik Mekah yang mereka mengabaikan Al-Quran, lebih memilih kalam-kalam selain Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita lebih memilih membaca yang lain daripada Al-Quran, berarti kelakuan kita sama saya orang kafir musyrik Mekah, sama. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau soal itunya buat saya nggak masalah. Disamakan dengan orang kafir, menurut saya nggak begitu masalah. Masalah. Tapi yang lebih masalah bikin Rasulullah sedih, itu yang bikin masalah. Bikin Rasulullah sampai ngadu sama Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jangan sampai kita termasuk yang di situ. Ya. Udah. Ayat selanjutnya apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Cukuplah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Ya, kalau kita nggak bersama Rasul, kalau kita nggak di belakang Rasul, pilihannya cuma dua. Kita tuh ada di belakang Rasul atau kita berhadap-hadapan dengan Rasul. Bukan baginda Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Kita di hadapan Nabi. Dan kalau kita nyakiti Rasul, apa Al-Quran bilang? Jangan nyakiti. Kata Al-Quran, jangan wala tajhar. Kamu suaranya jangan kenceng-kenceng di hadapan Rasul. Gak boleh. Jangan berjalan di depan Rasul. Gak boleh. Kalau kamu lakukan itu, semua amal kamu dihapus. Antah batu amalukum. Semuanya dihapus amal kamu. Cuman gara-gara apa? Gak berakhlak sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Amal kamu disapu habis, enggak berguna, tapi kamu enggak bisa merasakan itu. Kenapa? Karena enggak ada akhlaknya sama Rasulullah. Sejak ayat ini turun, sahabat Abu Bakar sama sahabat Umar itu kalau ngomong bisik-bisik. Bisik-bisik. Kalau di depan Rasul bisik-bisik. Mengamalkan ayat ini. Kenapa? Karena akhlak kepada Rasul itu sesuatu yang utama di bawah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Rasul.
Iya. Nah, sekarang ayat itu masih berlaku. Kan ayat Al-Quran itu sholihun likulli zaman wa makan. Yaitu sederhana menurut saya. Satu, akhlak sama Rasul apa? Ikuti sunnahnya semampunya, sebisanya. Yang kedua, jangan bikin Rasulullah sedih, jangan menyakiti hati Rasulullah, jangan kita mencoreng wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak. Ya. Yang ketiga, akhlak kita kepada manusia. Nomor satunya siapa? Orang tua. Manusia yang harus mendapatkan akhlak dari kita nomor satunya apa? Orang tua. Apa akhlak kita kepada orang tua? Satu, birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, baik secara fisik maupun secara batin. Yang lahirnya ya beliin apa, beliin ini, bahagiakan dia, berbuat ini. Tapi yang batinnya jangan lupa doa, Rabbana ighfir lana wali walidaina atau Rabbi ighfirli wali walidayya. Baca itu. Ya. Guru-guru kita mengajarkan kalau muadzin selesai azan baca doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jangan ditutup, lanjut. Rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu doa terserah. Nah, jadi baca Rabbighfirli wa liwalidayya berapa kali? 5 kali ya. Itu baca. Doakan orang tua. Yang sudah tidak ada, ya ziarah kuburnya. Sekali lagi saya ingatkan, ziarah kubur itu sesuatu yang dikuatkan. Kalau dekat ziarah, kalau jauh ya ziarah tetap, tapi nggak bisa tiap hari kan. Kalau yang dekat tiap hari, bisa tiap hari. Itu bentuk birrul walidain. Kepada selain orang tua, kepada saudara kandung, ya berakhlaklah sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bapak ibu-ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibunda Aisyah tuh pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi. Apa jawab Ibunda Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Jadi tinggal lihat Al-Quran. Jadi Nabi itu Al-Quran berjalan. Karena apa? Akhlaknya ada di situ. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Jadi itu ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada semua manusia termasuk kepada orang tua. Ada juga akhlak kepada anak, akhlak kita kepada anak. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, ya udah amalin aja yang sederhana ini. Kita menjadi manusia, kita memuliakan manusia, kita lihat cerminan kita di dalam Al-Quran, kita minta, lalu kita bertauhid, sungguh-sungguh tauhid, lazimkan kita mengucapkan lafaz Allah, Allah di dalam hati. Kalau ada yang bilang nggak ada itu lafaz Allah, lafaznya harus disambungkan, nggak boleh cuma Allah aja. Allah apa? Allah itu nama kok. Suruh mengingat namaku, nama Allah itu siapa? Allah. Innani anallah, saya itu Allah. Jadi kalau fadhkuruni, ingatlah aku itu siapa? Allah. Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah justru. Subhanallah, alhamdulillah itu zikir, iya itu betul zikir. Tapi lafaz Allah juga zikir. Kok dibilang
Ada kan? Iya. Itu nggak paham. Huwa, zikir hu. Kok dibilang nggak ada itu zikir hu? Lah, di dalam Al-Quran itu la ilaha illa huwa itu lebih banyak daripada la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Paling banyak itu la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Jadi hu itu. Cuman karena kita Bapak Ibu belum pernah mendapatkan ijazah zikir hu, ya udah yang la ilaha illallah kemudian Allah. Berapa kali zikir Allah? Ya nggak apa-apa. Zikir Allah itu itu 66. Kenapa 66? Saya udah kasih tahu nih. Alif itu 1. Lam berapa? Lam abajadun hawazun hato yakun lam 30. Lam 30. Ha 5. A ba ja da ha 5. ABCD-nya Bu, kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z kan gitu, waktu TK diajarinnya gitu. Nah kalau yang Arab abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun korodun tatagodun. Nah itu ya nggak apa-apa, nggak harus hafal kalau yang begitu, tapi tahu oh itu Allah jumlah hurufnya 66, maka zikirnya 66. Boleh langsung Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu. Boleh. Atau pakai ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah. Jadi ketika mengucapkan lafaz a tarik, hu-nya dibuang. Hu. Ya Allahu ya Allah dilepas. Kalau mau yang disambung yang nggak pakai ya sama Allahu Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu gitu 66. Kapan? Pagi ya. Ya Allah habis itu nanti doa Allahumma bisirri dzati wa bidzati sir ya antahu huwa anta wa antahu, kamu ya dia kamu, itu zikir. Jadi zikir la ilaha illallah, zikir Allah subhanallah, zikir astaghfirullah, zikir, tapi ya Allah itu juga zikir. Jangan kemudian dianggap itu bukan zikir, itu keliru. Jadi suka offside. Udah pokoknya kalau Rasulullah lakukan jalankan, kalau Rasulullah nggak lakukan jangan. Nah itu sahabat semuanya berarti durhaka. Ini membukukan Al-Quran kan nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, nggak pernah. Baca Quran gini emang Rasulullah pernah? Nggak pernah. Meskipun itu baik jangan dilakukan. Lah ini kita melakukan, baca Quran pakai mushaf baik. Nabi nggak pernah, nggak, biasa aja tuh.
Nah, ini kita tarawih berjamaah. Nah, jadi enggak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu terlarang dilakukan. Selama itu sesuai dengan sunnah Rasul, jalankan. Iya. Platnya plat L, Pak. Lebay. Berlebihan. Saya suka gemes-gemesnya itu, pengen cubit pipinya itu. Kamu kok ngomong begini? Ustaz geregetan. Kasihan umatnya tuh bingung. Zikir nggak boleh keras. Dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 820-an atau 830-an. Itu sahabat Abdullah bin Abbas bilang begini. Apa? Inna raf as-sauti ba'dal maktubah, meninggikan suara setelah bidzikr, dengan zikir setelah sholat 5 waktu, kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di masa Nabi. Bahkan sahabat Abdullah bilang begini, saya itu tahu sholat, tahu nih di masjid udah sholat apa belum, gampang. Oh ada suara zikir, berarti udah selesai sholat. Itu Sahih Bukhari. Kok ada orang habis sholat nggak zikir, nggak bareng-bareng, seling. Ya, itu jadi sampai mana tadi Bu? Doa. Jadi membaca Al-Quran, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa membaca Al-Quran. Doanya gimana? Doa supaya kita bisa baca Quran kapanpun, siang malam. Pasti Ibu tahu tapi lupa. Sama-sama ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'alhu lana apa? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar. Apa? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Baca Al-Quran itu tengah malam atau ujung-ujung siang, pagi, sore. Torof itu siang, itu mulainya dari subuh itu siang, sebutannya nahar. Malam mulai dari terbenamnya matahari sampai subuh itu namanya malam. Torof itu ujung, atrofan nahar itu ujung sama ujung. Ujungnya mana? Habis subuh sama habis asar. Terus malam, dia habis subuh baca Quran apa terserah. Habis asar baca waqiah. Malam baca Yasin. Itu habis subuh baca yang turutan. Siapa yang tiap malamnya baca Yasin, siapa yang membaca Yasin dan dia itu qalbul Quran, semua hajatnya dikabulkan. Yang bilang Nabi, bukan saya yang bilang, Nabi. Ya. Doa tuh biar kita baca Quran, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, ya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan dia nanti Al-Quran hujjah yang membela kami, membela saya di hari kiamat nanti, bukan hujjatan alaih. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebarkan kepada para sahabatnya, terus sahabatnya kepada tabi-tabi dan seterusnya. Sehingga apa? Al-Qur'an itu mutawatir, ya. Tidak hanya Al-Qur'annya yang mutawatir, membacanya itu juga mutawatir. Artinya apa? Kalau kita nggak baca Quran, berarti kita nggak satu frekuensi dengan mereka. Berarti kita istilahnya apa? Nerecel, menyempal, nyimpang keluar. Nah, jangan kita jadi yang ini. Nah, Al-Quran itu dipahami oleh ulama, bukan kita, ulama. Nah, kita ngapain? Ngaji. Nah, ya, ngaji di mana Al-Quran dijelaskan di situ. Pengajian, maka kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi akhlak kita kepada Al-Quran, kita baca, kita pahami artinya, maknanya, lalu kita ngaji untuk mendapatkan pemahaman Al-Quran, pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita dan keturunan kita sampai hari kiamat min ahlil Quran. Ibu, bapak jangan lupa ya, niat menghafalkan Al-Quran. Niat aja dulu, pasang niat, pelan-pelan ngafalinya dari juz amma dulu, yang dikit ya, lama-lama terus, supaya apa? Kalau matinya dalam keadaan menghafal Al-Quran. Nanti utuh, jasadnya utuh, nggak digigit cacing-cacing. Baik, sampai di sini ibu-ibu bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kayaknya nanti itu Idul Fitri 2 kali. 1 kali. Ya, sekali satu Syawal benar. Tapi maksudnya ada 2 kubu lah ya sekarang. Oh. Jadi kalau ketemu Ustadz yang misalnya hari Jumat, hari Jumat dia oke, hari Sabtu oke, gimana hukumnya? Yang kedua, kalau saya bisa menganggap hari Jumat buka puasa. Apakah boleh kalau Sabtu itu baru sholat tarawih? Sahur Quratin. Gimana? Biarpun itu sunnah, tapi kan mesti ada fikihnya. Yang pertama, kaidah fikihnya itu bilang begini, al-amru la yaqtadit tikrar. Ini bedanya ustadz sama kiai. Kalau kiai itu tahu kaidah dasarnya apa, ya Bu ya. Al-amru la yaqtadit tikrar. Perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Artinya apa? Kalau hari ini udah sholat, ya udah besok nggak usah. Kok 2 kali? Hari ini dia khutbah, besok dia nggak boleh khutbah. Itu namanya secara kaidah enggak. Kita udah sholat subuh lagi nggak boleh, udah cukup. Nggak usah. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, boleh nggak saya buka di hari Jumat, kemudian sholatnya di hari berikutnya? Nah, kaidahnya itu al aslu baqa'u makana ala makana. Dasarnya sesuatu itu yang terjadi pada hari itu apa? Ya udah itu yang dilakukan.
Jadi kalau hari itu dia berbuka puasa, berarti pada saat itu dia sudah Idul Fitri. Ya sudah, sholatlah di situ. Kalau dia nggak mau sholat di masjid, ya sholat sendiri sama keluarganya di rumah, nggak apa-apa. Tapi jangan buka sekarang, lebarannya besok. Karena rame, enggak usah. Udah yang lebaran Jumat, apa Jumat? Ya. Kalau saya disuruh memilih, ya saya pilih ulil amri minkum, pemerintah. Tapi kan sebagian mengatakan ya yang ngurusi urusan kami ya organisasi ini, ya udah saya ikut ini, silahkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang masalah itu udah nggak puasa, teriak lebarannya paling kenceng. Wah giliran lebaran semangat, kemarin nggak puasa, nggak terawih, nggak apa. Saya kira itu Pak Tri. Ada lagi Ibu? Cukup ya Bu? Ini udah jam 7. Oh terakhir satu Pak, terakhir satu. Bapak itu di belakang. Boleh maju Pak? Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.